Halo guys, kembali lagi sama aku Gressika. Dan sekarang aku sudah mahasiswa pendidikan geografi dari angkatan 2025 kelas A. Oke. Aku sudah pernah vlog ya. Jadi ini bukan pertama kali aku buat ngevlog. Jadi selamat datang kembali setelah sekian lama aku nggak ngevlog. Oke. Di sini tuh aku mau banget belajar ya, soalnya mau PTS, mau penilaian tengah semester. Tapi ini aku akan lebih intens lagi karena ini akan berbeda, belajar aku akan berbeda dari SMA, dimana kan materinya lebih banyak kan. Terus belajar ini itu adalah salah satu penerapan dari teori behavioristik. Apa sih teori behavioristik itu? Teori behavioristik itu adalah teori yang menerapkan kita dapat melihat perilaku manusia secara langsung. Nah, perilaku ini dipengaruhi oleh dua nih, ada stimulus dan respon. Stimulus sendiri itu adalah dorongan manusia untuk melakukan sesuatu, sedangkan respon adalah hasil dari kegiatan manusia yang sudah dilakukan tersebut, oke? Nah, buat teori behavioristik itu dibagi jadi dua. Ada yang namanya classical conditioning dan operant conditioning. Nah, buat classical conditioning sendiri itu adalah sifat atau perilaku yang dapat diamati secara berulang melalui dua stimulan, yaitu stimulan netral dan stimulan bersyarat. Nah, buat stimulan bersyarat ini seperti saat mau UTS. Kan kita harus belajar, harus mereview materi agar dapat mengerjakan soal-soal atau penugasan atau tes yang diberikan oleh dosen. Sedangkan stimulan netral di mana kita dapat belajar tanpa dorongan apapun. Nah, buat belajar tanpa dorongan apapun, kadang kita merasa malas, tidak merasa termotivasi untuk belajar secara bersungguh-sungguh. Nah, dalam classical conditioning sendiri ini, kita belajar dengan beberapa syarat. Jadi memasang atau menggunakan mindset di mana kita belajar walaupun tanpa dorongan itu tetap penting. Belajar itu penting, tanpa dorongan tidak masalah. Karena belajar dapat dilakukan kapanpun dan selagi mau belajar pasti akan dapatkan hasil yang bagus. Nanti aku akan belajar selama 7 hari. Disclaimer, belajar ini tidak cuma belajar materi, tapi aku akan berlatih public speaking walaupun di depan HP, karena ini penugasan LCA, Leadership Coaching Academy, di mana aku harus melakukan penugasan melalui video Instagram dalam berupa public speaking. Jadi, stay tune, aku akan vlog. Oh ya, ini jam berapa ya? Ini jam 11.14. Jadi, tunggu ya, nanti malam. Hai, kembali lagi. Ini udah jam 17.06. Aku akan ngelanjutin tugas apa ya? Aku ngelanjutin tugas nyatat ya, materi sebenarnya. Jadi stay tune. Halo, sekarang aku mau gantian kerjakan video public speaking aku ya. Jadi sekarang udah jam 5 dengan hari yang berbeda. Aku akan membuat video public speaking. Ini aku udah pakai udah pakai alma mater UNS. Sudah rapi, tinggal setting aja. Di sini aku mau rekaman. Stay tune.
Halo. Jadi ini hari ke-3. Kameranya kok gini ya. Ini udah hari ke-3. Di jam mati. Jam 21.55. Aku hari ini mau belajar buat ujian buat PTS besok. Ini mau belajar. Stay tune. Halo, jujur ini udah hari ke-4 kayaknya. Di jam jam 22.44. Ini aku mau lanjut belajar lagi seperti biasa, review sama melihat laprak ya guys. Ini aku lanjut lagi, stay tune. Hai, ini sudah hari jujur ini nggak tahu hari keberapa, kayaknya udah hari ke-6. Tapi masalahnya ini hari ke-7, tapi nggak tahu kayaknya hari ke-5 ke-6 itu aku ada kerja kelompok di luar, jadi tidak terekam. Ini udah jam 1:21. Aku sendiri merasakan teori ini tuh bekerja padaku, mau secara classical conditioning atau operant conditioning, karena di classical conditioning aku merasa belajar itu penting dan tanpa dorongan apapun, tanpa syarat apapun, tanpa didorong oleh rasa harus belajar karena UTS, aku tetap belajar apapun itu keadaannya. Sedangkan jika operant conditioning di mana perilaku manusia itu dipicu karena adanya dorongan dari hal-hal tertentu. Kayak aku kadang belajar tapi merasa malas, merasa terbebani, bahkan merasa tidak termotivasi. Kadang juga selalu dipenuhi dengan rasa ingin main HP, tapi terkadang ada rasa dalam diri sendiri untuk meng-push diri sendiri, mendorong diri sendiri untuk tetap belajar apapun keadaannya. Memang terasa berat, tapi tetap operant conditioning adalah hal yang tetap membuatku terdorong dan termotivasi untuk tetap belajar. Itu salah satu contohnya, oke? Karena di operant conditioning ini ada dua hal, dimana kadang aku merasa semua yang aku pelajari itu sudah cukup dan aku tidak akan mempelajarinya lagi jika memang sudah nanti diajarkan oleh dosen. Tapi di sisi lain kadang aku merasa malas dan harus setidaknya beristirahat sejenak, tapi kadang kelewat batas. Jadinya ada suatu saat aku ke-trigger atau termotivasi untuk belajar setelah beristirahat. Jadi begitu. Terima kasih sudah menonton vlog aku. Ini sudah hari ke-7 dan ini sudah jam ke-1. Maksudnya sudah jam 1. Akan menyelesaikan tugasku yang lain dan kembali lagi di vlog aku selanjutnya. Dadah.